Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo saderenge kita lanjutakan pengajian kita awali membaca Al-Qur'an suratul Fatihah dengan niatan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila walidaina wa asatidana al muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatut tasi'atu wal arba'un. Iki makalah yang ke 49. Wa an ba'dil hukama'i, dari sebagian para ulama ahli hikmah. Para ulama ahli hikmah itu disebut juga atibbaul qulub. Mereka itu dokter-dokternya hati. Beliau berkata, man arafallaha lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatun. Man arafallah, siapa yang mengenal Allah, siapa yang ma'rifat kepada Allah, lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatun. Lam yakun lahu, maka dia tidak memiliki ma'al khalqi, bersama makhluk, apa ladzatun, kelezatan, kenikmatan. Maka dia tidak merasakan nikmat bersama makhluknya Allah. Kenapa? Karena sudah lebih senang bersama dengan penciptanya. Barang siapa yang ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, maka dia lebih senang bersama Allah. Ya, bersama makhluk ya karena perintah Allah, semata-mata ya karena diperintahkan kita bermuamalah. Jadi bermuamalah semata-mata ya karena Allah. Karena sebenarnya orang-orang yang ma'rifatullah ya lebih senang bersama Allah. Wa man arafat dunya, dan barang siapa yang mengenal dunia. Mengenal dunia maksudnya bahwa dunia ini penuh dengan mudarat. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Dunia itu ya maksudnya dengan kenikmatan dunia. Apa saja yang berhubungan dengan kenikmatan dunia, yang itu bisa melupakan orang kepada Allah. Lam yakun lahu fiha roghbatun, maka dia tidak akan senang, tidak akan cinta, atau apalagi tidak akan tergila-gila kepada dunia. Siapa yang ini karena berubah ini tandanya. Siapa yang mengenal dunia, maksudnya kenal bahwa dunia ini ya sesaat,
bahwa dunia ini hanya singgah. Kenikmatan dunia sifatnya ya sementara. Maka dia tidak akan tergila-gila kepada dunia itu. Wa man arafa adlallahi ta'ala, siapa yang mengenal keadilannya Allah, tahu kalau Allah itu maha adil, tidak mungkin Allah salah dalam menetapkan keputusannya. Lam yataqaddam ilaihil khosma'u, maka dia tidak akan senang ikut dalam perdebatan atau ikut dalam sengketa, persengketaan. Jadi orang yang tahu bahwa Allah itu maha adil kemudian didolimi, ya sudah disampaikan kalau itu menjadi haknya. Tapi kalau misalnya sampai harus berantem, ya dia milih, ya sudah serahkan kepada Allah karena Allah itu maha adil. Jadi itu kalau ada orang yang begitu itu bukan berarti putus asa. Bisa jadi memang putus asa, gak bisa ngelawan. Tapi bisa jadi karena dia yaitu tahu bahwa Allah itu maha adil. Maka man arafa adlallah, siapa yang mengenal keadilannya Allah, tahu bahwa Allah maha adil, maka dia tidak akan melibatkan diri dalam persengketaan. Nah, ini makalah yang ke-49. Jadi kesimpulannya ini ada 3 makrifat tadi. 1 makrifatullah. Kemudian yang kedua mengenal atau makrifat terhadap mudaratnya dunia. Kemudian yang ketiga adalah mengenal adilnya Allah. Nah, orang yang makrifatullah, mengenal Allah, maka dia tidak akan memilih bergaul lebih lama dengan makhluk, tapi dia akan lebih memilih bergaul dengan penciptanya, yaitu Allah. Orang yang makrifat, mengenal mudaratnya dunia, bahayanya dunia, maka dia tidak akan tergila-gila kepada dunia sekalipun ini menggiurkan. Karena bisa saja yang menggiurkan itu akan mencelakakan. Siapa yang mengenal keadilan Allah, maka dia tidak akan senang melibatkan diri dalam sengketa. Nah sekarang kan kalau ada sengketa itu orang pada berebut mendekat. Nanti kalau ada yang ikut menyokong yang menang kan mungkin dapat bagian. Makanya dia urusan ini tambah ruwet itu karena banyak orang melibatkan diri dalam hal yang sengketa itu. Maka kalau jenengan misalnya seperti itu kemudian sudah Allah itu maha adil, nah, bisa jadi ini langkah-langkah tetap dilakukan, tapi kemudian menyerahkan sepenuhnya bahwa Allah maha adil. Tidak perlu kemudian sampai mengandalkan kekuatan ini saja, kekuatan pengacara, kekuatan ya relasi, tapi kita harus mengetahui bahwa Allah maha adil. Allah tidak akan salah ketika menetapkan keputusan. Berikutnya makalah yang wah kok berubah Wasubi ini. Kayaknya yang tertutup nih kalau industri berubah jadi karat-karit nih. Aduh. Kalau yang penting ketinggal lawan. Ini masih makalah yang ke-49. Qala Al-Hasan rahimahullah. Maksudnya di sini Hasan Al-Basri. Batin muncul nggih. Oh. Iki soalnya karat-karit tang mriki lho. Qala Hasan Al-Hasan, ini maksudnya Hasan Al-Basri.
Beliau ini muridnya Sayyidina Ali. Ada juga muridnya Muhammad bin Ali. Itu putranya Sayyidina Ali. Jadi beliau ini juga golongan tabi'in ya. Muridnya sahabat. Beliau orang yang langsung berguru kepada santri terbaiknya Rasulullah, yang oleh Nabi Rasulullah Sayyidina Ali sebut pintunya. Kalau Rasulullah gudangnya ilmu, Sayyidina Ali pintunya. Hasan al-Basri ini salah satu murid beliau. Beliau juga berkata, man arafallaha ahabbahu wa man arafad dunya karohaha. Man arafallah, siapa yang mengenal Allah, mengenal kekuasaannya Allah, mengenal keagungannya Allah, maka dia akan semakin mencintainya. Wa man arafat dunya, siapa yang mengenal dunia, jadi mengenal mudorotnya dunia, karohaha, maka dia akan membencinya. Nah ini bedanya. Kalau kenal dengan Allah, dia akan mencintai Allah. Tapi kalau kenal dunia, dia akan membencinya. Karena digambarkan, nanti ada makalah berikutnya. Dunia ini ya itu seperti bangkai yang dikemas indah. Maka hati-hati. Karena bisa banyak orang itu justru ketika diberi dunia ini yang celaka. Diberi jabatan, justru di situ celakanya. Diberi senjata, di situ dia menyalahgunakan senjatanya. Jadi kalau kenal Allah akan mencintai Allah. Kalau kenal dunia, bahwa dunia ini ya tidak begitu penting di hadapan Allah, maka dunia ya harus digunakan untuk kembali kepada Allah, sebagai kendaraan kembali kepada Allah. Karena itu jangan sampai ini menjadi kendaraan yang justru menyesatkan kita, tidak bisa kembali kepada Allah. Siapa mengenal Allah, dia akan cinta kepada Allah. Siapa mengenal dunia, dia akan membencinya. Ini juga makolanya Hasan al-Basri. Niki karat-karit tang mriki nggih. Hurufe berubah. Ini kesimpulannya. Jadi man arafallah ahabbahu, siapa yang mengenal Allah pasti ia akan mencintainya. Kalau kita kok ragu-ragu dengan, berarti memang belum kenal. Wa man arafat dunya karohaha, siapa yang mengenal dunia pasti ia akan membencinya. Dan berikutnya makalah ini masih makalah yang ke 49. Ditutup kan menung tampil nggih niki karet-karet to mriki. Mungkin siji Windows e. Ini mboten ketinggal. Pun. Pun. Sik. Pun. Tinggal nggih. Wa qala Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an. Fama hiya illa jifatun mustahilatun. Ini syairnya Imam Syafi'i. Fama hiya jifatun mustahilatun 'alaiha kilabun hammamna ijtadabuha. Tidaklah dia dunia itu. Jadi ini Imam Syafi'i ketika mengomentari atau membahas tentang dunia dan kenikmatan dunia.
Tidaklah dunia itu illa jifatun mustahilatun, melainkan bangkai yang sudah dihila, dirubah bentuknya, dikemas. Bangkai yang sudah dirubah bentuknya. Alaiha kilabun hammamna ijtadabuha, di mana bangkai itu diperebutkan oleh anjing-anjing. Kilabun itu jamak dari kalbun, anjing-anjing yang siap menerkamnya, mencapik-capiknya. Jadi yang biasa dipakai rebutan anjing itu anjing hutan, atau itu adalah bangkai. Kalau ada bangkai binatang dipakai rebutan. Ini kalau anjing-anjing hutan, ya serigala yang diperebutkan, diterkam oleh para serigala. Fa in tajtanibha kunta salaman li ahliha, jika kamu menjauhinya, salaman kunta salaman li ahliha, maka kamu selamat dari pemiliknya. Kalau bangkai pemiliknya siapa? Ya anjing-anjing liar tadi. Tapi wa in tajtadhibha naza'taka kilabuha, tapi kalau kamu ikut merebutnya, kamu juga ikut merebut bangkai itu, naza'taka kilabuha, maka bersiap-siaplah anjing-anjing itu akan menerkammu. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan diri untuk ikut dalam perebutan duniawi, ya sudah siap-siap akan diterkam yang lain. Maka ya begitu, semua yang berkaitan dengan duniawi, apa jabatan, ya siap-siap pasti ada orang-orang yang iri, yang mengerikan kalau sudah kita baca perebutan kekuasaan, ya jabatan itu. Ya itu kata Imam Syafi'i, kalau kamu ikut kompetisi merebutkan dunia, ya siap-siap kamu akan diterkam anjing-anjing yang berebutan itu. Ini dawe Imam Syafi'i, fama hiya illa jifatun mustahilatun alaiha kilabun hammamna ijtadabuha. Tidaklah dunia itu melainkan seperti bangkai yang telah dirubah bentuknya, telah dikemas dengan baiknya, yang dikerumuni oleh anjing-anjing hutan yang siap menerkamnya. Fa in tajtanibha, ini kali harokate lintun. Fa in tajtanibha, jika kamu menjauhi dunia itu, kunta salaman di ahliha, kamu selamat dari pemiliknya. Siapa pemilik bangkai-bangkai tadi? Ya anjing yang berebutan. Wa in tajtadibha naza'taka kilabuha, tapi kalau kamu ingin memilikinya, ingin mengambilnya, maka bersiap-siaplah, pasti anjing-anjing itu akan juga menerkammu. Nah ini apa saja urusan dunia itu, ya harta, tahta itu ya. Ya tidak sedikit orang berebut harta, kemudian antar saudara bisa saling menerkam, saling mencakar. Berebut tahta, jabatan, antar teman saling membantai. Karena berebut, bahkan kalau ini kan wanita, itu antar teman saling bermusuhan. Nah ini makolahnya Imam Syafi'i. Jadi ini sampun jelas, jadi tidak perlu dijelaskan detail. Ini terjemah mawon. Dunia itu hanyalah bangkai yang dirubah bentuknya, yang diperebutkan oleh anjing-anjing yang ingin melahapnya,
Jika engkau menjauhinya maka kamu selamat dari ahlinya. Ya, pemiliknya tadi anjing-anjing itu. Tetapi jika engkau ikut merebutnya, kau pasti akan diterkamnya. Nah, ini makanya kita mudah-mudahan ya harus latihan. Kalau misalnya diuji oleh Allah dengan tidak memiliki banyak harta duniawi, ya kita tidak perlu bersedih. Karena di situ Allah menyiapkan simpanannya. Nah, ini kan sebelumnya makalah sebelumnya. Ada simpanan Allah, di antaranya ya orang tidak diberi dunia itu kenikmatan dunia karena Allah sudah menyiapkan yang terbaik baginya di akhiratnya. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.